Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis Islam, teori model-model bisnis modern, praktik amal bisnis dalam etika bisnis Islam. E-bisnis adalah model bisnis yang menekan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat paperless melalui Electronic Data Interchange atau EDA, email, electronic bulletin board, electronic fund transfer, dan teknologi lainnya berbasis jaringan. Perkembangan yang pesat dalam model bisnis ini dihitung oleh 3 faktor pemicu utama, yaitu pertama, faktor pasar dan ekonomi seperti kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional, dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan seperti pertumbuhan karakteristik angkatan kerja, deregulasi pemerintah, dan kesadaran tuntutan akan praktik etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik. Dan yang ketiga, faktor teknologi yang meliputi siklus hidup produk dan teknologi, inovasi yang muncul setiap saat, informasi overload, dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja. Kemudian e-commerce dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Keuntungan dari e-commerce adalah meliputi revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang dapat ditemukan pada transaksi tradisional, dapat meningkatkan market export atau pangsa pasar. Kemudian praktek malbisnis adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, atau secara moral terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain. Praktek amal bisnis dalam pengertiannya mencakup sebuah perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, sia-sia, membawa akibat kerugian maupun melanggar hukum, yaitu perbuatan tercela yang dilakukan oleh bisnismen atau pegawai suatu bisnis, baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang merugikan bisnis pihak lain. Perilaku dapat dalam praktek bisnis amal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Jenis praktek amal bisnis antara lain: pertama, jual beli gahar adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Gahar adalah salah satu jenis jual beli yang mengandung ensur penjualan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya. Dan selanjutnya, tindak penipu atau gaben adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah maupun lebih tinggi. Sedangkan tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan secara penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausahaan muslim, maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam bisnis kejujuran harus wirausahaan muslim sangat diutamakan. Dan selanjutnya, riba. Jual beli riba atau fadl adalah kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang. Jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar, maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Dan yang keempat, ada ikhtiar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi di kemudian hari. Ikhtiar juga diperolehkan secara akan mengakibatkan kerugian bagi orang
Baik, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang teori organisasi bisnis dalam Islam dan etos kerja Islam. Teori yang pertama yaitu teori organisasi bisnis dalam Islam. Budidaya organisasi salah satu topik yang paling banyak dipelajari oleh para peneliti di literatur perilaku organisasi atau Hakim dan Wissem Farhan 2005. Menurut penelitian Dialog dan Nikechi 2017 dalam informasi Journal of Scientific Research and Management yang memiliki tentang pengaruh budidaya organisasi terhadap kinerja. Budidaya kerja adalah suatu falsafah yang disadari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan mendorong, membudayakan dan kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sifat menjadi perilaku. Adapun dimensi dan indikator budaya kerja karyawan diantaranya sebagai berikut. Satu kebiasaan. Kebiasaan biasanya dapat dilihat dari cara pembentukan perilaku berorganisasi karyawan, yaitu perilaku berdasarkan kesadaran dan akan hak dan kewajiban. Dan kedua, peraturan untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerja karyawan. Maka dibutuhkan adanya peraturan karena peraturan merupakan bentuk ketegasan dan bagian penting untuk mewujudkan karyawan disiplin. Dan ketiga, nilai-nilai yang berupa evaluasi dan kritis secara saran. Fungsi budaya organisasi meningkatkan produktivitas sangat ditentukan oleh hubungannya instansi dan moral para pekerja. Tidak banyak terkait dengan berbagai persyaratan kerja seperti jam kerja, jam istirahat yang cukup, penerangan di pabrik yang baik, dan sebagainya. Nilai-nilai budaya organisasi secara Islami. Yang pertama, keihsanan. Sangat penting untuk melakukan kewajibannya dengan maksimal. Pengorbanan setiap perusahaan tidak cukup jika hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata. Etos kerja Islami. Etos kerja merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seorang dalam bekerja. Etos kerja pada hakikatnya dibentuk dalam mempengaruhi oleh sistem nilai-nilai yang dianut oleh seorang Islam dalam bekerja, yang kemudian membentuk pengamat dan membedakan antara yang satu dengan yang lain. Etos kerja Islam demikian memberikan referensi pribadi seorang khalifah yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang demikian yang bersifat kreatif dan inovatif. Etos kerja seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imamnya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun, dan bertekad bekerja sebanyaknya mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Bagian orang yang beretos kerja Islami, kerjanya terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islami berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu, bekerja sama dengan akal. Peningkatan kinerja seorang, karena jika kinerja diperkerjakan mempunyai kaitan erat dengan etos kerja, maka etos kerja dipandang terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang yang beragamanya kuat. Hal ini menurut hasil penelitian bahwa di antara nilai yang dianut seorang yang dianggap sangat dominan mempengaruhi kewajiban dan sikap seorang adalah nilai-nilai yang berasal dari agama yang dianutnya. Yang selanjutnya yaitu kinerja adalah suatu ukuran daripada hasil kerja atau kinerja seorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai keluarannya, yang merupakan indikator daripada kinerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai kinerja, menunjukkan tingkat efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya yang digunakan, yang berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Kinerja karyawan pada penelitian ini difokuskan pada kinerja. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih.